Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kita bersyukur di hari ini kita boleh berkumpul di rumah Tuhan. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita persiapkan diri kita sejenak untuk kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Silakan kita bersaat teduh. Haleluya, haleluya Yesus. Glory, glory bagimu Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Kami menghampiri Engkau Tuhan. Kami datang sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Ini kami Bapa. Haleluya. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Karena salib-Mu, hanya Kau Tuhan di hidupku. Haleluya. Oh. Ya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segala, Kaulah sumber pengharapan, Kaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun bersorak hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segala, Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Haleluya. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu,
ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Haleluya. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Bapa. Oh, Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan. Kita katakan karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat, untuk melakukan mujizat. Sekali lagi, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya. Karena salib-Mu Tuhan kami menang, karena salib-Mu kami hidup. Pengorbanan-Mu Bapa, Engkau baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau Bapa. Yesus, Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa buat pengorbanan-Mu. Salib-Mu membuat kami hidup, salib-Mu membuat kami menang. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih apa yang Kau sudah perbuat bagi kami Tuhan. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih kami dan keluarga kami boleh beribadah Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami akan beribadah kepada-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus pimpin ibadah kami. Kami akan bersorak-sorak bagi Engkau Tuhan. Dan firman-Mu boleh membekali kami, mendasari hidup kami, menjalani kehidupan ini. Sehingga kami Tuhan tidak tenggelam atas masalah. Kami orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami pulang damai sejahtera, sukacita Allah, pengharapan yang baru.
menjadi bagian hidup kami Tuhan. Urapi berkati kami Tuhan. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu, hadirat-Mu Tuhan melimpah dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami, peralaskan doa kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Coba dilihat teman kiri depan belakangnya, adakah sukacita? Katakan shalom, shalom. Puji Tuhan, damai sejahtera. Monggo dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Haleluya. Kami akan bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai haleluya, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya haleluya. Luar biasa kebaikan Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan di dalam hidup kita. Kita katakan Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita katakan, Kau yang hidup di dalamku menjadikanku lebih dari pemenang. Oh haleluya. Kau yang hidup di dalamku menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan
menyembah nama-Mu, haleluya, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhan yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya, bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Yang hidup dalamku menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, haleluya, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Oh Yesus, Tuhan Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhan yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, haleluya, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhan yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Sekali lagi, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya, kami orang-orang yang menang ya Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oh haleluya, haleluya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, bersorak-sorak bagi Engkau ya Tuhan. Tiba saatnya kami menyediakan bencana hati kami, tanah yang baik untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau kepada kami Tuhan, di hari-hari ini ya Tuhan, yang banyak masalah kesulitan Tuhan, kami boleh dilandasi, dibekali firman-Mu, sehingga kami orang yang menang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Surga. Engkau Tuhan yang setia. Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Amin. Haleluya. Selalu yang terbaik. Haleluya. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan.
Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Dan ku hanya kan berharap padamu satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan satu-satunya yang kuat. Waktu selanjutnya serahkan kepada Bapak Gembala. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya satu-satunya yang andalkan, Satu-satunya yang kaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya. haleluya. Puji-pujian Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Pagi ini Engkau hadir di tengah pujian kami. Sebab bagi kami Engkaulah satu-satunya Allah yang kami andalkan. Saat kami menemui kesukaran, masalah dan persoalan dalam perjalanan hidup ini, tidak ada hal, tidak ada kekuatan lain Tuhan yang kami andalkan, hanya Engkau. Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus, kekuatan dan sumber segalanya Bapa. Terima kasih. Sekarang Tuhan, sampaikan isi hatimu, kami rindu mendengar sabdamu, sebab firman-Mu itulah kekuatan bagi hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sambut kebenaran firman-Mu pagi ini. Yang percaya berkata, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih, senang sekali pagi ini saya kembali boleh
melayani dan bertemu dengan Bapak Ibu dalam ibadah raya, sekaligus kita hari ini akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Itu adalah satu anugerah yang luar biasa, ya, kesempatan yang masih Tuhan beri buat hambanya ini, ya. Nah, pagi ini kita masih pada tema kita dalam triwulan yang terakhir ini, win over the problem, ya, atau menang atas masalah, ya. Dan subtemanya adalah victorious life atau hidup berkemenangan, hidup berkemenangan. Bacaan terambil dari Mazmur 34 ayat 1 sampai dengan 11. Mazmur 34 ayat 1 sampai dengan 11. Dan nats kita pada ayat 9. Pada ayat 9 firman Tuhan berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Saya akan ulang. Mazmur 34 ayat 9 berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Persis seiring dengan tema tahunan kita. Tuhan itu baik, ya, kata Nahum. Ia adalah tempat perlindungan bagi kita. Nah, Bapak Ibu, pengalaman pribadi dengan Allah itu adalah dasar dari menang atas masalah atau hidup berkemenangan. Allah rindu setiap kita, siapapun kita, tidak harus pendeta, ya, umatnya merasakan, mengalami dan mengecap secara pribadi segala kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Seperti pemazmur ini berkata, "Kecaplah dan lihatlah." Jadi ungkapan lewat perenungan kita saat ini dan yang membuat kita semakin rajin, setia, dan beribadah kepadanya. Ada perbedaan antara orang yang menurut kata orang, ya, saya mendengar menurut kata Pak Usia itu mujizat itu masih ada. Dengan mengalami itu akan lain. Contohnya misalnya kalau saya ngomong soal perjalanan saya ke Bali misalnya. Dari Ketapang kita menyeberang naik feri ke Gilimanuk. Sepanjang perjalanan dari Gilimanuk itu ke Kute, pantai Kute, itu Anda akan melihat kera-kera berkeliaran. Seperti kalau di Semarang ini seperti kucing atau anjing gitu, ya, berkeliaran. Kalau di Jawa kan tidak ada kera-kera berkeliaran gitu. Di sana dalam perjalanan Gilimanuk sampai dengan pantai Kuta itu kita akan melihat kera-kera berkeliaran. Saya cerita tentang indahnya Danau Kintamani, Bedugul. Tapi saya memang di situ. Nah, kalau kita belum pernah ke Bali, kita nggak akan lihat, mengalami indahnya Pulau Dewata Bali itu. Hanya mendengar kata orang. Lain halnya kalau kita datang mengalami, apalagi kalau perjalanan dengan mobil. Bagaimana rasanya menyeberang, ya, di antara desak-desakan orang dan sebagainya. Jadi pengalaman itu penting. Demikian juga dengan Allah. Satu hari Rasul Paulus yang dulu bernama Saulus
Dia berjumpa dengan Yesus di Damsyik ketika dia berniat untuk membunuh orang-orang Kristen, membantai umat Kristiani. Dalam perjalanannya ke Damsyik setelah dia minta izin kepada Kaisar untuk membantai orang-orang Kristiani. Tuhan menyatakan dan hadir. Dan perjumpaan dengan Yesus waktu itu, ketika Saulus yang akhirnya berganti nama dengan Rasul Paulus, siapakah engkau? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Dia melihat sinar yang begitu luar biasa. Akhirnya dia buta, tidak melihat apapun. Tuhan izinkan dia buta. Selama beberapa hari dia buta, tidak melihat. Sampai akhirnya mujizat terjadi, dia disembuhkan. Itu pengalaman yang luar biasa. Seperti saya ketika saya nyaris buta. Itu tidak melihat orang-orang tuh nggak tahu wajahnya ini siapa. Ada orang sampai saya turun terap jatuh. Itu pengalaman. Dan ketika Tuhan buat mujizat dan bisa melihat dengan baik, ini akan muncul dalam diri kita sesuatu yang Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu sangat dahsyat dan luar biasa. Nah, kalau kita lihat itu gambarnya itu Daud berhadapan dengan Goliat. Nah, Daud punya pengalaman dengan Goliat. Coba kita baca 1 Samuel 17 ayat 4. Tolong Pak Harto baca. 1 Samuel 17 ayat 4 dan 10 serta 11. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ayat 10-11. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ya, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Sebab apa? Sebab di antara orang Filistin muncul keluar seorang pendekar namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. 6 hasta sejengkal itu berapa? 3,2 meter. Jadi 3,2 meter. Bayangin ya, saya ini tingginya 170. Jadi hampir 2 kali tinggi saya. Mungkin ya kalau berdiri di sini pas lampu itu. Bayangkan. Orang seperti itu kalau sudah menantang orang Israel, tidak ada yang berani. Ayat mengatakan dengan jelas dalam bacaan kita tadi, ya, maka ketakutanlah orang Israel. Segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Betapa seringnya dalam kehidupan ini kita menghadapi Goliat, raksasa-raksasa yang menakutkan kita, intimidasi. Bapak didiagnosa kena kanker stadium 3. Ibu didiagnosa kena lututnya harus diberi oli karena kering. Ketika kita mendengar suntik oli di lutut itu loro loh. Nah, itu sudah takut. Banyak sekali Goliat-Goliat dalam kehidupan ini.
Sekalipun saya katakan tidak berupa Goliat yang 3,2 meter. Tetapi masalah-masalah persoalan yang sering kita hadapi dengan mata kepala kita dan mendengar dengan telinga kita bisa menakutkan dan mengecilkan hati kita. Itu intimidasi dari kuasa kegelapan. Dan itu terjadi setiap hari dan bukan hanya kepada orang-orang awam. Orang percaya, bahkan pendeta sekalipun. Pak, operasi Bapak gagal. Orang-orang bercerita, banyak yang menjadi buta karena operasi kataraknya gagal. Apa aku ya salah satunya? Kan mesti gitu. Karena itu pengalaman penting dalam kehidupan kita. Apa yang firman Tuhan katakan dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai dengan 36, tolong Pak Arta baca. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Ya. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Daud ketika datang ke kemah, ya, Abinadab kakaknya Eliab, "Kamu ngapain kemari? Aku tahu kamu tuh pemberani. Tapi kita ini sedang menghadapi raksasa Goliat. Gak usah main-main, pulanglah." Dan Daud katakan dalam bacaan tadi, "Saat aku mengembalakan, datang singa, datang beruang, dan ketika singa itu berdiri, hendak menerkam aku tangkap dia, aku hajar dia, aku robek mulutnya." Singa loh. Kayak apa coba? Keberanian Daud itu seperti itu. Dia bisa menghajar singa. Sekali pukul singa itu tidak kuat dan dihajar sampai dirobek mulutnya. Dan orang Filistin itu akan sama dari salah satu binatang yang pernah hamba hajar, karena dia sudah menghina barisan orang-orang Israel, Allah yang hidup. Jadi pengalaman itu penting. Itu sebabnya gambarnya kalau dibandingkan Goliat dengan Daud, cara bahasa sehari-harinya wes ora pokoke. Jadi Goliat ini tombaknya, ya, kemudian perisainya sampai dibawakan prajurit saking beratnya. Lah ini yang maju dari orang Israel Daud, tidak bawa apa-apa. Ketika diberi pakaian prajurit, aku tidak bisa bergerak kalau pakai pakaian prajurit seperti ini. Sudah, aku tak gini aja apa adanya. Sebab Allah yang menyertai aku lebih besar dari segala masalah yang dia ada. Dia mencari batu-batu, dan Goliat berkata, "Apakah aku ini anjing?
engkau datang tanpa membawa tombak dan pedang. Dan Daud, dia dengan katapelnya, dia lempar batu itu. Persis kepalanya Goliat masuk dan Goliat jatuh. Dipotong lehernya, dibawa ke kemah Israel. Daud pulang dengan kemenangan yang besar. Jadi pengalaman itu penting. Tidak bisa kita cuma ngomong-ngomong doang, kalau kita tidak ngalami. Harus kita sekali waktu kita mengalami. Lalu bagaimana kita bisa mempunyai pengalaman pribadi dengan Allah? Ini pertanyaannya. Ini pertanyaan yang perlu kita renungkan pagi ini. Apa saya harus jadi pendeta, Pak? Tidak perlu. Tidak perlu harus jadi pendeta. Sekolah teologi sampai MTH, doktor, tidak perlu. Pagi ini ada 3 hal yang akan kita renungkan dalam bacaan kita saat ini. Ya, ada 3 hal. Dan saya harapkan 3 hal ini menjadi bagian yang hidup rema dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita. Ya. Yang pertama, mencari Allah dan kuasa-Nya. Nah, saat kita menghadapi masalah, gampangannya sakit ajalah. Kita mau cari siapa? Dokter dia, sing jami. Kan gitu. Atau Allah. Satu hari Bapak Ibu, anak saya Samuel, itu panasnya luar biasa. Tetangga sampai pada datang, mulutnya sudah tak cengkal. Dan pada waktu itu, pertolongan pertama yang saya gunakan adalah saya berseru kepada Tuhan. Tuhan, beri kesembuhan buat Samuel. Saya cengkal, semua kasih minyak putih, kasih apa. Panasnya luar biasa badannya. Kemudian baru kami malam-malam itu, saya dengan bos saya, cari dokter. Tapi saat step dan matanya sudah melirik ke atas, apa bisa kita cari dokter, telepon dokter? Allah 24 jam standby. Tinggal kita berseru, Tuhan tolonglah anakku ini. Dan Tuhan nyatakan mujizat. Dan itu terjadi. Banyak hal yang sering saya alami dalam kehidupan ini, ya. Betapa dahsyatnya Allah itu, ya. Jadi mencari pertolongannya di segala waktu, ya. Mencari pertolongannya di segala waktu. Mazmur 34 ayat 2, coba tolong Pak Harto baca. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ya, apa yang menjadi keadaan kita saat kita menemui masalah? Tetap memuji Tuhan atau malah ngomel? Nah, ini penting kita renungkan. Mencari dengan mata iman kita pada Yesus. Ya. Coba tolong Pak Harto baca ayat 6. Mazmur 34 ayat 6. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Ya. Tujukan pandangan kita pada Tuhan. Kita belajar, tidak harus pendeta. Saat itu saya belum jadi pendeta, tapi saya percaya banget bahwa Allah yang kusembah di dalam Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dia yang sanggup menolong Samuel.
Dan setelah sembuh, malah Samuel itu hebat. Bisa jadi kumlot. Coba bayangkan. Itu adalah kerja Tuhan, bukan kerja manusia. Jadi belajar dari Daud, tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya saat diganggu oleh singa atau beruang. Aku hadapi dia, aku hajar dia. Ketika Tuhan terakhir sebelum berpisah dan terangkat ke surga, Tuhan kata apa? Dalam Injil Matius pasal 28. Kepadaku telah diberikan kuasa di langit dan bumi. Karena itu pergilah kamu jadikan sekalian bangsa muridku. Jadi kita ini diberi kuasa loh. Tidak main-main loh. Tidak main-main. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, saya yakin seyakin-yakinnya diberi kuasa. Jadi tidak harus panggil penentu. Pak Usia telepon, Pak Usia telepon. Kondua, bukan saya tidak mau. Jam 1 malam pun saya pernah datang untuk mendoakan. Tapi nomor 1 itu Tuhan. Amin. Amin. Belajar. Kalau belum pernah mengalami, belajar. Setelah kita mengalami, kita akan bisa berseri-seri wajah kita. Betapa dahsyat Allah kita itu. Ya, adik saya itu sering alami begitu. Ya. Saya kalau bicara mujizat Tuhan itu sangat dahsyat. Saya lagi berpikir, waduh, ini nak ditinggal ke Jakarta, sing nyirami tanduran sopo iki. Saya kan punya tanduran walaupun ada binahong segala macam. Wah ya wis pokoknya nak tanduran ini nanti kering ya wis karepe. Aku tidak mau jadikan tanduran-tanduran ini berhala, ya. Saya pulang masih baik. Saya tidak tahu selama saya pergi seminggu itu hujan turun apa enggak, saya tidak tahu. Ya. Nanti siang bu saya mau ke dokter, periksa dokter. Biasa kalau siang saya itu nyirami. Nah tapi ini kan mau ke dokter, mosok nyirami sih. Ya sudah, tak tinggal. Hujan. Beberapa hari yang lalu hujan. Ya, saya ketika pagi-pagi bangun tidur, saya melihat Tuhan betapa dahsyat Engkau. Yang paling kecil sekalipun Engkau itu perhatikan. Pak Yonatan setiap kali saya mendengar kalau dia pimpin pujian atau dia sampaikan renungan, dalam kehidupannya selalu mujizat demi mujizat terjadi. Harusnya memang seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu dan jemaat Tuhan akan kuat. Tidak sampai terus dari mulut kita wis ora Tuhan-Tuhanan wis lah bubar barbah. Payah. Enggak boleh seperti itu. Kita harus, ini bukan masalah mengklaim Tuhan, saya enggak suka loh yang ngajari jemaat mengklaim Tuhan. Aku klaim Tuhan. Aku tahu Tuhan. Beda loh. Aku tahu Tuhan. Engkau adalah Allah yang dahsyat. Kalau engkau mau, pasti anakku Samuel ini akan sembuh. Sembuh sejenak dan dibawa ke dokter terus dikasih apa itu namanya? Obat panas itu.
Ya, malam-malam saya ngetuk dokternya, terpaksa. Jadi Bapak Ibu, percayalah Tuhan dan berlindunglah padanya pada waktu kesesakan. Yang kedua, pengalaman pribadi terjadi saat Allah menjawab doa kita. Kalau kita dijawab doanya, waduh, ndak habis-habis kita ngomong betapa dahsyatnya Tuhan itu. Ya. Jadi memang pengalaman pribadi terjadi saat Allah menjawab doa kita. Allah menyelamatkan kita dari segala kesesakan kita. Itu janji Tuhan. Coba tolong Pak Harto baca Mazmur 34 ayat 7. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Ya. Pemazmur dia berkata, orang yang tertindas ini, orang yang dikuyo-kuyo ini loh. Dioyak-oyak, dikuyo-kuyo. Ya, dimusuhi. Saya pernah kok seperti itu. Berseru dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Tuhan itu baik, ia adalah tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Nahum 1 ayat 7. Jadi kekristenan ini bukan teori, tapi harus praktek. Kita harus praktek. Dan Allah mengirim pasukan malaikatnya menjawab segala masalah kita. Coba tolong Pak Harto baca ayat yang ke-8 dari Mazmur 34. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ya. Kalau minggu yang lalu adik saya berkhotbah cerita ada rambu-rambu dalam setiap perjalanan kita. Mazmur 34 ayat 8 berkata apa? Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Bukan takut nurut pikirannya. Wah, krisis seperti ini apa bisa? Tetapi malaikat Tuhan itu berkemah pada orang yang takut akan Dia. Takut akan Dia itu apa? Melakukan perintah-perintahnya. Barang siapa mengasihi aku, kata firman Tuhan, ia akan melakukan perintah-perintah. Takut akan Tuhan, kata Amsal, adalah permulaan segala pengetahuan. Jadi kita praktekkan itu. Apa benar itu terjadi, Pak? Kita pernah masuk pada tema 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Allah itu memberikan kita bukan Pak Hosea, semua orang yang takut akan Tuhan. Bukan roh ketakutan pada dunia ini dengan segala intimidasi. Tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Kita kuat sebab Tuhan menyertai kita. Kasih dan ketertiban. Itu Allah kita. Jadi gak ada persoalan yang kita takut. Ya. Kalau nggak salah surat ya Yohanes mengatakan orang yang takut itu karena kasihnya kurang. Barang siapa takut, ia tidak hidup dalam kasih.
Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan berani. Ya. Postingan yang baru saya posting dalam grup itu luar biasa. Ya. Jadi kita ini disertai Tuhan, tidak usah takut. Jumat yang lalu ketika saya dapat tugas dalam renungan kekal, jangan takut. Jangan sedikit-sedikit takutnya itu. Ya, kalau bahasa sehari-harinya ge. Ngapain? Allah yang menyertai kita itu lebih besar dari masalah kita. Amin. Amin. Oh iya toh Pak. Karena Bapak Ibu belum mengalami. Coba nanti kalau sudah ngalami, benar Pak, dahsyat. Saya pernah jumpa dengan salah satu jemaat kita yang tinggalnya di bawah jembatan. Ya. Waktu saya ke sana, besuk visitasi, Bapak itu berkata, betul loh Pak Usia, gereja Nias itu Tuhannya memang dahsyat. Loh bukan gereja Nias, Tuhannya memang dahsyat Pak. Bukan gereja Nias Tuhannya dahsyat, Tuhannya itu memang dahsyat. Karena dia ngalami. Nah Tuhannya itu siapa? Ya Tuhan Yesus. Tidak cuma di Nias, dimanapun. Ya, saya kan mestinya bangga. Loh, rungokno kuwi. Bapak ini ngomong gereja Nias Tuhannya dahsyat. Yang dahsyat itu Tuhan. Bukan pendetanya, bukan apa-apanya, bukan pelayannya. Tuhan segalanya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, kita akan lihat sekarang pengalaman pribadi dengan Allah itu harus memberikan makna yang ketiga. Harus memberikan makna bagi kepentingan Allah yang pertama. Coba tolong Pak Harto baca Mazmur 34 ayat 3. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Ya, memberikan makna bagi Allah. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Karena Tuhan aku ini bisa melihat kembali. Karena Tuhan sampai hari ini tidak pernah krisis terjadi dalam hidup hambanya ini. Apa enggak pernah kurang duit? Pernah. Jual perhiasan pernah. Tapi kan saya melihat tuh dahsyatnya Tuhan. Ya wis duwene apa didol saat bos yang melahirkan anak kedua kalau enggak salah. Jadi Allah itu tetap dahsyat. Nah menurut saya tidak ada Allah seperti Dia. Karena itu kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Itu bukan kata-kata mutiara, tetapi pengalaman pribadi dari pemazmur yang dialami. Kemudian memberikan makna bagi sesama. Memberikan makna bagi sesama. Tolong Pak Harto baca Mazmur 34 ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Nah, setelah kita memuji Allah kita, maka kita dapat berkata kepada semua orang, tetangga, saudara, jemaat Tuhan, takutlah akan Tuhan. Hai orang-orangnya, semua orang yang kudus, sebab tidak
berkekurangan, orang yang takut akan Dia. Dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua, belum pernah aku melihat orang benar ditinggalkan Tuhan, atau anak cucunya minta-minta roti. Tidak pernah berkurang. Ini benar loh, benar. Bukan kata-kata mutiara. Tetapi ini firman Tuhan. Firman Tuhan itu benar. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu itulah kebenaran. Jadi jangan sampai dalam hati Bapak Ibu, Pak Hosea enak. Loh, bukan saya. Bapak Ibu saya yakin bisa ngalami. Mulai hari ini kita komitmen bersama. Takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran. Hari-hari hidup kita itu akan mujizat demi mujizat akan terjadi dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Ya. Dan yang terakhir memberi makna bagi diri sendiri. Bagi Allah, bagi sesama, dan bagi diri sendiri. Mazmur 34 ayat 16, tolong Pak Arto baca. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Nah, benar kan? Firman Tuhan ngomongnya. Bukan Pak Hosea, bukan saya. Alkitab berkata, mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Lah kalau tiba-tiba Goliat muncul, ya, keluarga kita ada yang sakit anfal, ya berteriaknya sama Tuhan toh. Bukan langsung telepon Pak Hosea, telepon dokter rumah sakit di sing buka. Ndak salah. Dan bukan gembalanya ndak mau. Saya siap. Tapi berteriaklah kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu bisa melihat mujizat Tuhan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. 24 jam Allah kita itu peduli kepada setiap orang yang benar. Dan terakhir, pada akhirnya lewat mulut kita akan bersaksi. Ya. Akhirnya kita akan bersaksi. Coba baca sekali lagi Mazmur 34 ayat 9 Pak Arto. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Amin. Saya undang seluruh pelayan Perjamuan Kudus untuk tampil ke depan. Kita akan berdoa dan menyerahkan Perjamuan Kudus pagi hari ini. Dalam doa kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami akan belajar melakukan firman, bukan hanya mendengar. Bukan sebagai pendengar-pendengar firman yang baik, tapi kami rindu setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman yang menghidupi firman-Mu dalam setiap masalah persoalan, sehingga kami punya pengalaman dengan Engkau. Terima kasih untuk Perjamuan Kudus pagi ini. Sucikan kami semua supaya kami layak untuk bersekutu dalam tubuh dan darah Tuhan yang suci. Perjamuan Kudus setiap kali kami memperingati kematian dan kebangkitan, Engkau hadir di tengah-tengah hidup kami. Allah yang bangkit dan berkemenangan, membuat hidup kami menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan.
Sucikan kami, sucikan apa yang sudah tersedia, roti dan anggur menjadi berkat buat kami pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut perjamuan kudus pagi ini dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya berkata, amin. Kita angkat pujian hati hamba. Tak dapat lupakan Kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Bukan ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau bukan Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu
temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab Engkau sangat Berarti bagiku yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Sekali lagi, yang terbaik. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ada di antara saudara yang ingin ikut perjamuan kudus belum terima roti? Yang di atas sudah semua? Yang belum terima anggur, semua sudah? Baik, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi, sebelum kita makan tubuh dan darah Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Setiap kali kita makan roti dan minum cawan Tuhan, kita memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Percayakah Bapak Ibu dan jemaat Tuhan pagi ini, bahwa roti yang ada di tanganmu itu adalah tubuh Kristus yang terpecah-pecah karena kita. Mari kita sampaikan pengakuan kita bahwa roti itu adalah tubuh Kristus yang terpecah. Percayakah engkau? Amin. Kita akan makan bersama. Di dalam nama Yesus, kita akan makan bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang baik, yang telah berkorban buat kami. Sekarang kita angkat cawan yang berisi anggur, lambang darah Tuhan. Lebih tinggi dari kepala kita. Sekarang kita mengaku, percayakah engkau bahwa anggur yang ada di tanganmu itu adalah darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama. Di dalam nama Yesus kita minum bersama. Ya Tuhan,
Terima kasih untuk perjamuan kudus pagi ini. Untuk pengorbanan Tuhan yang luar biasa bagi hidup kami. Sehingga kami dari orang yang berdosa, yang seharusnya layak menerima hukuman, telah ditebus menjadi anak-anak Allah yang berkemenangan di dalam Engkau. Dalam dimensi waktu tanpa batas, kami boleh mewarisi kerajaan-Mu dan hidup bersama Tuhan dalam kekekalan yang tak terbatas. Sebab Allah melayakkan kami menjadi anak-anak Allah untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya tidak ada yang sia-sia ketika kami percaya kepadamu. Sebab Engkaulah Tuhan, juru selamat dan kekuatan kami. Biarlah apa yang sudah kami dengar lewat firman-Mu. Biarlah apa yang sudah kami lakukan lewat perjamuan kudus. Persekutuan dalam tubuh darah Kristus. Pagi ini menjadi kekuatan kami untuk terus setia dan beribadah kepadamu. Sampai kapanpun, sampai Yesus datang yang kedua kali. Bersama-sama kami hidup dalam rencana Allah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya berkata, amin. Saya serahkan kembali pada Pak Manurung. Puji Tuhan, kita sudah melakukan ibadah. Kita akan sama-sama menyimak warta jemaat. Persilahkan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan. Pada hari ini kita telah terberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya, Bapak Pendeta Hosea Editiono. Datang dan hadirilah ibadah khusus Minggu tanggal 12 November 2023 dan terima berkat Tuhan dengan pembicara tamu Bapak Pendeta Gideon Rusli. Berikut warta sepekan yang akan kami sampaikan. Ikutilah ibadah secara onsite dengan setia di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang setiap Minggu pukul 7 pagi. Ibadah online dapat Anda ikuti melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang pukul 6 petang. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Dan persembahan juga dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 atau melalui Ibu Lindasari di Toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya, Semarang. Bagi adik-adik yang terkasih, ikutilah ibadah anak Bethel Indonesia setiap Minggu pukul 7 pagi di ruang Sekolah Minggu Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Bagi pemuda remaja yang terkasih, ikutilah ibadah pemuda dan remaja Bethel Indonesia setiap Sabtu pukul 6.30 petang di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Demikian warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Pungut tambahan, bagi jemaat yang akan mempersembahkan persembahan Natal, bisa mengambil amplop persembahan Natal di pintu depan. Datang dan ikuti kebaktian wanita Bethel Indonesia Kamis 9 November 2023 pukul 5 sore. Datang dan ikutilah kebaktian kaum pria Jumat 10 November 2023 pukul 6 sore. Ya. Hadirilah perayaan Natal WBI Korwil Semarang 2023 tanggal 1 Desember 2023 pukul 6 sore di GBI Crown Place. Bagi kaum wanita yang ingin mengikuti bisa mendaftarkan diri melalui Ibu Linda. Batas pendaftaran sampai tanggal 26 November 2023. Biaya pendaftaran 35.000 per orang. Baik, sebelum kita pulang
Kita bangkit berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman GBI. 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah Juru Selamat pengantara kita dan Raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara salam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Serahkan Bapak Gembala untuk doa berkat. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih, sekali lagi saya undang besok Minggu ada ibadah khusus. Bila perlu ajak saudara teman famili kita untuk hadir dengan pembicara tamu Pendeta Dr. Gideon Lusli MTH ya, yang akan menyampaikan firman di tempat ini. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang telah Tuhan berkati pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk segala berkat, baik lewat pujian, pemberitaan firman-Mu, dan persekutuan dalam tubuh dan darah Tuhan. Sekarang kami akan pulang kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan, kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, dan yang lemah diberi pengharapan baru. Bahkan hari ini Tuhan, Engkau membuka jalan bagi jemaat Tuhan yang hari-hari ini kesulitan masalah ekonominya. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu yang hadir di ibadah onsite pagi ini, maupun mereka yang mengikuti ibadah online sebentar sore. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu bangsa ini terus diberkati Tuhan. Dari suku-suku bangsa akan muncul terang Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan nama-Mu, dan nama-Mu ditinggikan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa bersyafaat untuk Pilpres tahun depan yang sudah semakin dekat. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan turut campur tangan, dan yang terbaik berkenan di hati Tuhan akan Tuhan munculkan sebagai pemimpin bangsa kami 5 tahun ke depan, sehingga Indonesia semakin diberkati. Terima kasih Tuhan. Sekarang Bapak Ibu angkatlah kedua tanganmu, terimalah Tuhan, berkat Tuhan pagi ini, pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah, kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota, untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah. Dalam dimensi waktu tanpa batas kita ditebus, diselamatkan, menjadi ahli waris surga. Dan persekutuannya yang intim melalui rohnya yang kudus, terus menyertai memberkati kita semua. Apapun yang kita kerjakan, dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dan saat ini Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya berkata, Amin. Memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji
Puji Tuhan, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.